Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa dengan saya Wahyu Suprapti dalam channel Inspirasi. Apa kabar semuanya? Semuanya tentunya akan bahagia dan sehat. Pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan mencoba mengisi buku kehidupan kita hingga nanti suatu saat buku kita akan tebal. Dalam materi strategi fasilitasi agenda 2 pelatihan kepemimpinan administrator. Konten apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Yang pertama adalah kompetensi apa yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Kemudian learning journey-nya seperti apa? Kedudukan mata pelatihan ini dalam agenda-agenda. Kemudian bagaimana sih strategi fasilitasi? Manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, dan komunikasi efektif yang masuk dalam agenda 2. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan tindak lanjut. Kompetensi apa sih yang akan diperoleh setelah mengikuti workshop PKA ini? Yang pertama adalah memahami kebijakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Kemudian yang kedua, memahami substansi setiap mata pelatihan yang terdapat dalam agenda PKA sesuai dengan peminatan peserta pelatihan. Mau agenda 1, agenda 2, agenda 3, atau agenda keempat. Namun, agenda keempat ini bisa dikuasai oleh seluruh peserta yang telah mengikuti workshop PKA. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran dalam setiap agenda, tentunya sesuai dengan peminatannya, menerapkan evaluasi pelatihan, dan yang terakhir adalah merancang RPPMP dan RP serta media pembelajaran serta mampu menerapkan pembelajaran dalam pelatihan. Sahabat channel Inspirasi yang saya cintai, sekarang sampai pada kompetensi apa sih sebenarnya yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator? Mengacu pada peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 16 tahun 2019 dikatakan bahwa kompetensi yang dibangun dalam kepemimpinan manajemen kinerja, di mana kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai dengan SOP dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Guna mencapai kompetensi tersebut, maka agenda pelatihan ini dibagi dalam 5 agenda. Agenda pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Setelah menguasai agenda yang pertama ini, maka akan masuk kepada agenda yang kedua, yaitu agenda kepemimpinan kinerja. Agenda yang ketiga adalah agenda manajemen kinerja, dan agenda keempat merupakan aktualisasi dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, yaitu aktualisasi kepemimpinan. Kemudian agenda yang terakhir yang tidak kalah penting adalah agenda orientasi program. Sahabat channel Inspirasi yang selalu dirahmati oleh Allah, agenda pertama yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dititik beratkan kepada nilai-nilai yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin level administrator harus memaknai bahwa mengelola dan mencapai kinerja unit organisasi adalah bagian dari aktualisasi nasionalisme seseorang. Kemudian kalau kita berbicara tentang agenda 2, itu adalah agenda yang terkait dengan keterampilan kepemimpinan atau leadership skill,
Di mana di sini adalah bahwa seorang pemimpin itu adalah memimpin, mempengaruhi, menggerakkan para pihak dalam unit kerjanya maupun di luar lingkup unit organisasi kerjanya untuk mencapai kinerja organisasi, di mana di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana si manajemen sektor publik, kemudian bagaimana kepemimpinan transformasional, kemudian juga jejaring kerja dan komunikasi yang efektif. Agenda ketiga terkait dengan keterampilan dalam mengelola, yakni bagaimana seorang pemimpin mengelola kinerja organisasi dengan teknik dan proses yang tepat guna memastikan unit organisasinya mencapai target kinerja. Dan agenda yang keempat adalah merupakan aktualisasi, merupakan implementasi dari nilai-nilai kepemimpinan, kemudian keterampilan kepemimpinan, dan how to manage skill dalam manajerial atau keterampilan dalam manajerial untuk memastikan unit organisasinya mencapai target kinerja dengan cara menyusun rencana aksi manajemen kinerja di unit organisasinya. Dengan demikian, maka peserta pelatihan akan mencapai goal, yaitu pejabat administrator dengan kompetensi kepemimpinan dan manajemen kinerja. Setelah kita memahami tentang learning journey dari kepemimpinan administrator dalam pelatihan ini, maka sampailah kita pada bagaimana sih kedudukan masing-masing mata pelatihan dalam agenda 2. Di mana di dalam agenda 2 ini ada 4 mata pelatihan. Yang pertama adalah manajemen perubahan sektor publik, di mana di dalam manajemen sektor publik ini membekali peserta dalam mengelola perubahan yang inovatif, bukan hanya sekedar berubah, tapi berubah yang inovasi. Perubahan yang inovatif perlu direncanakan dengan strategi. Salah satu di antaranya adalah 6D. Kemudian setelah menguasai manajemen perubahan dalam sektor publik, maka materi yang kedua adalah kepemimpinan transformasional, di mana dalam rangka mengelola perubahan yang inovatif diperlukan kepemimpinan yang transformasional, di mana dalam mata pelatihan ini membekali peserta memiliki kemampuan mentransformasikan diri, mentransformasikan orang lain, mentransformasikan organisasi untuk mencapai kinerja yang tinggi. Setelah menguasai kepemimpinan transformasional, kemudian diberilah materi yang disebut dengan jejaring kerja, di mana materi jejaring kerja ini membekali peserta memiliki kemampuan mendayagunakan jejaring-jejaring kerja personal maupun jejaring kerja organisasi untuk mencapai kinerja atau tujuan organisasi. Yang terakhir dalam agenda kedua ini adalah komunikasi efektif, di mana di dalam komunikasi efektif ini akan membekali peserta kemampuan manajemen strategi komunikasi yang efektif dalam rangka mencapai kinerja organisasi. Jadi dalam agenda 2 ini saling kait-mengkait mulai dari mata pelatihan 1, manajemen perubahan di sektor publik, yang hasilnya adalah terkait dengan rancangan inovasinya. Kemudian, rancangan inovasi tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak ada yang menggerakkan menggunakan kepemimpinan transformasional. Ada pemimpin, ada perubahan, tetapi tanpa melakukan jejaring kerja tidak akan efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan jejaring kerja. Setelah melakukan jejaring kerja, maka kita perlu melakukan komunikasi yang efektif dalam membangun branding organisasi kita. Luar biasa, sahabat channel inspirasi yang saya cintai.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anda sebagai seorang pengampu agenda 2 ini memfasilitasi pembelajaran ini? Baik teman-teman lakukan menggunakan daring maupun dengan tatap muka langsung. Dalam hal ini kita berikan salah satu rambu-rambu Anda bisa menggunakan teknik-teknik lain, yaitu dengan menggunakan strategi 7M. Nah, dalam strategi 7M ini dititik beratkan pada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini Anda akan membangun suasana kondusif, membangun komitmen belajar, perkenalan, kaitan dengan agenda sebelumnya, yaitu agenda 1, kemudian peranan mata diklat, dan tujuan pembelajaran. Kemudian tahap berikutnya adalah penyajian inti, di mana disinilah inti penyajian itu yang akan membahas tentang teori-teori relevan dengan contoh, non-contoh, serta internalisasinya. Nah, di dalam penyajian ini akan menggunakan strategi 6M. Kemudian yang terakhir adalah penutup, di mana di dalamnya ada umpan balik untuk mengetahui sejauh manakah peserta memahami materi yang telah kita berikan, kemudian rangkuman-rangkuman dari setiap materi yang kita berikan, motivasi berupa himbauan-himbauan, kata bijak, serta kaitan dengan mata pelatihan yang lainnya. Dalam strategi-strategi fasilitasi tadi disebutkan menggunakan strategi 7M. Lalu apa itu 7M? 7M di sini adalah yang pertama, M yang pertama adalah membangun rapot. Bagaimana seorang fasilitator membangun rapot dengan peserta pelatihan. Kemudian yang kedua adalah melakukan need assessment untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang akan kita sajikan. Karena peserta kita adalah orang dewasa, maka memberikan pengalaman kepada mereka sangat diperlukan. Pengalaman ini tentunya pengalaman yang sifatnya buatan. Bisa juga, tapi juga non-buatan. Terjun langsung. Misalnya saja, yang buatan, teman-teman bisa memberikan dengan video-video, dengan kisah, dengan testimoni-testimoni orang-orang hebat yang mampu melakukan perubahan-perubahan dalam organisasinya. Dari pengalaman tersebut, maka dilakukan kegiatan adalah mengungkapkan pengalaman agar mereka bisa belajar dari pengalaman yang ada. Setelah diungkapkan, maka perlu dianalisis pengalaman itu agar pengalaman yang ada bisa bermanfaat. Nah, setelah itu dilakukan penyimpulan terhadap pengalaman sehingga teman-teman bisa menyajikan teori-teori yang relevan terhadap pengalaman tersebut. Yang terakhir adalah menginternalisasi. Dalam kegiatan internalisasi, teman-teman bisa menggunakan beberapa metode-metode yang perlu teman-teman berikan. Para yang luar biasa, sahabat channel inspiratif yang selalu menginspirasi banyak orang, akhirnya kita bisa mengatakan bahwa yang membedakan antara pemimpin yang dipimpin adalah dalam mengelola perubahannya. Tapi tidak sekedar berubah, tapi berubah yang inovatif. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hadapan teman-teman. Semoga hal ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai berjumpa di channel inspirasi berikutnya. Terima kasih. Bye.